Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa lagi pagi ini sahabat Cakrawala. Apa kabarnya kita sekalian? Doa dan harapan kami tentunya sahabat Cakrawala terus dalam keadaan yang diberkati, terus dalam keadaan yang sehat dan kuat, dan tentunya terus dalam perlindungan Tuhan. Senang sekali rasanya pagi hari ini sahabat Cakrawala kembali kita bersama-sama menjumpai, kami maksudnya saya menjumpai semua pendengar setia melalui gelombang 89,2 FM. Saya begitu memahami meskipun kita hanya berjumpa lewat udara, tetapi kami percaya, kita semua percaya bahwa segala sesuatu yang sudah kita lakukan, segala sesuatu yang kita dengar itu membawa kekuatan bagi kehidupan kita. Sebab firman Tuhan bilang bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, saya Kapten Jeffrey Manansang akan menemani sahabat Cakrawala secara khusus dalam beberapa menit ke depan dalam program acara Oasis Fajar. Renungan-renungan pagi yang tentunya memberikan kekuatan bagi kita, memberikan pemahaman bagi kita untuk dapat menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Maka sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pagi ini, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami datang kepada Tuhan pagi ini. Hati kami dipenuhi dengan ungkapan syukur kami Bapa, sebab Engkau sudah menyertai kehidupan kami. Sepanjang malam kami sudah beristirahat, dan pagi ini kami sudah bangun dengan tubuh yang diberkati. Bapa di sorga, pagi ini sebelum kami melanjutkan segala aktivitas pekerjaan, tugas, tanggung jawab, bahkan pelayanan kami ingin bersama-sama dibekali melalui firman-Mu. Maka kami mohon supaya Engkau tolong kami semua, baik hamba-Mu yang akan berbicara atas nama Tuhan, maupun semua pendengar setia Cakrawala yang akan mengikuti siaran ini melalui gelombang 89,2 FM, melalui siaran YouTube kami, maupun melalui siaran streaming kami. Kami mohon supaya Allah berkenan bicara kepada kami, supaya kami dapat memahami dan melakukan dengan baik firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, pada hari kemarin kita telah membahas mengenai hal-hal penting terkait dengan tahun baru, di mana saya telah berbicara kepada kita bahwa tahun baru itu harus kita jalani dengan start yang baik. Dan untuk memulai sesuatu dengan start yang baik, kita perlu motivasi yang benar. Dan untuk memiliki motivasi yang benar, diperlukan sudut pandang atau perspektif yang benar. Nah, pagi ini saya masih akan berbicara mengenai tahun baru, perspektif baru bagi kita sekalian. Nah, saudara-saudara pendengar setia Radio Cakrawala, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang pagi ini merupakan lanjutan dari pembahasan pada hari kemarin dalam Bilangan 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Bilangan 14 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan diberi judul pemberontakan umat Israel. Saya akan bacakan dari tempat ini, dan saudara-saudara mungkin yang memiliki Alkitab di rumah boleh silakan membuka perikop ini dan kita akan baca bersama-sama. Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita,
maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, masih sama dengan ide utama yang saya bahas kemarin, bahwa tahun baru itu adalah awal dari perjalanan rahasia. Mengapa saya katakan rahasia, saudara-saudara? Sebab dalam perjalanan panjang ini kita akan menghadapi misteri kehidupan. Belum tentu orang yang ada di tahun baru ini akan ada di tahun depan, saudara-saudara. Dan mungkin kita sudah melihat ada orang-orang yang tahun-tahun yang lalu masih bersama dengan kita, tetapi tahun ini mereka sudah tidak ada lagi. Mereka sudah dipanggil oleh Tuhan. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa tahun baru ini adalah awal dari perjalanan rahasia. Kita hanya bisa menjalani dengan baik kalau perspektif kita benar, kalau cara pandang kita benar. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, cara pandang yang benar yang bagaimana atau terhadap apa yang kita perlukan untuk menjalani tahun yang baru ini? Nah, saudara-saudara, bagian yang kedua yang akan saya bahas pada pagi hari ini, setelah kemarin yang pertama kita harus punya perspektif yang benar terhadap Allah, bahwa kehidupan ini berjalan harusnya dalam perkenannya Allah. Bukan hanya kita mampu melihat Allah yang menyertai, tetapi kita juga harus mampu menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Ini satu perspektif yang tidak dapat dipisahkan. Maka yang kedua pagi ini, saudara dan saya harus punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri. Dalam ayatnya yang ke-9 dari Bilangan 14 bilang demikian. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, belakangan di dunia ini kita sering mendengar, kita sering menyaksikan, bahkan kita sering membaca kata-kata dari para motivator. Ada banyak nama-nama yang kemudian mencuat seperti Gede Praumana, Andre Wongso, Mary Riana, dan lain-lain saudara-saudara yang menghiasi acara-acara televisi atau juga muncul dalam video-video singkat di media sosial. Ketika saudara-saudara buka Facebook atau buka Instagram, pasti ada kata-kata motivasi ataupun juga video-video pendek yang memotivasi kehidupan. Meskipun saudara-saudara harus kita akui bahwa ada beberapa motivator-motivator terkenal di Indonesia bahkan di dunia ini yang kemudian akhirnya hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran karena kemudian apa yang diajarkannya, apa yang diberinya sebagai motivasi ternyata tidak sama dengan kehidupannya sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, saya pernah membaca sebuah tulisan dalam sebuah buku yang bilang seperti ini. Motivasi terbaik itu bukan lahir dari orang lain, tetapi lahir dari diri sendiri. Sekali lagi, motivasi terbaik itu bukan lahir dari orang lain, tetapi lahir dari diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita baca teks yang kita konsentrasi atau teks yang menjadi konsentrasi kita pagi ini, maka kita akan melihat bahwa Kaleb dan Yosua mereka ada dalam tahap terbaik untuk memotivasi diri. Kenapa? Karena mereka tidak termotivasi oleh orang lain, tetapi mereka dimotivasi oleh dirinya sendiri. Nah, ketika 10 pengintai melemahkan orang-orang sebangsanya,
Maka kita lihat dua orang ini justru menunjukkan sebuah motivasi diri. Mereka sungguh percaya diri. Mereka bukan percaya diri yang kosong, tetapi mereka paham selama mereka tidak memberontak kepada Allah. Perhatikan baik-baik, selama mereka tidak memberontak kepada Allah, maka siapapun lawan mereka pasti akan mereka telan habis. Saudara-saudara, motivasi terbaik yang lahir dari Yosua dan Kaleb adalah mereka berani selama mereka tidak menempuh jalan pemberontakan kepada Allah. Oh saudara-saudara, indah sekali karena ternyata Kaleb dan Yosua punya porsi ketakutan yang benar. Porsi ketakutan yang benar, saudara-saudara. Kenapa saya bilang mereka punya porsi ketakutan yang benar? Karena ternyata Kaleb dan Yosua tidak takut kepada musuh, tetapi mereka lebih takut kalau mereka memberontak terhadap Allah. Mereka tidak takut pada musuh sebab mereka tahu yang melindungi musuh sudah meninggalkan mereka, sedang yang menyertai kita adalah Tuhan. Nah saudara-saudara, ini sebuah kalimat iman sekaligus juga fakta yang mampu dibuktikan bahwa Allah itu menyertai orang-orang yang tidak memberontak terhadap Dia. Nah saudara-saudara, memberontak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kondisi hendak melepaskan diri. Nah Kaleb dan Yosua dalam bagian ini mereka memperlihatkan sebuah keberanian sebagai bentuk pembuktian bahwa mereka tidak terpisah dari Tuhan. Kehidupan Kristen yang diberkati adalah kehidupan yang tidak terpisah dari Kristus. Perspektif cara pandang yang benar terhadap diri adalah ketika kita mampu mendapati diri kita tidak terpisah dari Kristus. Nah saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang, kalau kamu dalam aku dan firman-Ku dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki. Dalam Yohanes 15 ayat 7. Paulus juga menekankan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak terpisah dari Kristus, maka seharusnya tidak ada satupun kondisi, tidak ada satupun keadaan yang membuat kita takut. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apa relevansinya bagi kita setelah kita mempelajari bagian ini? Pendengar setia Radio Cakrawala, sumber kekuatan kita, sumber kekuatan orang percaya adalah kebersamaan kita dengan Kristus. Motivasi terbaik bagi kita untuk menjalani hidup ini sesungguhnya adalah dengan mendorong diri kita supaya kita jangan biasakan diri jadi pemberontak di hadapan Tuhan. Sekali lagi, perspektif yang benar terhadap diri kita adalah ketika kita mampu mendapati atau melihat diri kita bahwa kita bukan pemberontak kepada Tuhan. Saat Tuhan ingin kita mendekat kepadanya, maka kita akan mendekat, bukan malah berusaha menjauh. Saat datang pergumulan kepada kita, kita harusnya mendekat kepada Tuhan, bukan justru mempersalahkan Tuhan. Saudara, bukankah banyak orang Kristen yang bilang setelah mereka menghadapi kondisi sulit dalam kehidupan ini, banyak yang bilang, oh Tuhan tidak peduli sama saya, Tuhan tidak benar-benar memperhatikan saya. Nah saudara-saudara, kadang-kadang saya ingin membalik pernyataan ini. Dalam kehidupan kita, apakah Tuhan yang tidak peduli kepada kita, atau kita yang tidak peduli kepada Tuhan? Saudara-saudara, bagian firman Tuhan pagi ini mengajar kepada kita bahwa kita harus punya porsi ketakutan yang benar. Kita harus lebih takut terpisah dengan Tuhan daripada kita takut dengan tantangan, daripada kita takut dengan musuh, daripada kita takut dengan persoalan, daripada kita takut dengan pergumulan, daripada kita takut dengan sakit penyakit. Kita harus lebih takut kalau kita terpisah dengan Tuhan. Oh saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pernah takut sama musuh selama kita melekat kepada Tuhan. Jangan pernah takut kepada orang
yang ingin menjatuhkan kita di kantor, saudara-saudara. Selama kita melekat kepada Kristus, jangan pernah takut kita dicekal di tempat pekerjaan. Selama kita melekat kepada Kristus, jangan pernah takut dana proyek belum cair. Selama kita melekat pada Kristus, jangan pernah takut kita kalah tender, saudara-saudara. Selama kita bersama dengan Kristus, jangan pernah takut dengan vonis dokter untuk sakit penyakit kita. Selama kita bersama dengan Kristus. Yang harusnya kita takuti adalah kalau kita terpisah dengan Kristus. Sebab orang yang tidak bersama dengan Tuhan, orang yang memberontak terhadap Tuhan, tidak akan pernah sampai pada finish yang diberkati. Kalau kita baca, saudara-saudara, lanjutan dari teks ini, maka 10 orang pengintai tadi yang memberontak kepada Tuhan, yang menunjukkan sikap terpisah dengan Tuhan, akhirnya saudara-saudara tidak sedikit pun mengecap nikmatnya tanah perjanjian. Saudara-saudara, perhatikan ini baik-baik. Baik saya maupun saudara, kita harus perhatikan baik ini. Orang yang terpisah dengan Allah tidak akan pernah mengecap janji-janji Allah sedikit pun. Saya ulangi, orang yang terpisah dengan Allah tidak akan mengecap janji-janji Allah sedikit pun. Ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kehidupan Kristen yang diberkati itu diawali dari kemampuan selalu memotivasi diri untuk tidak memberontak terhadap Allah. Biasakan saudara-saudara, jangan suka berontak terhadap Allah. Jangan suka mengeluh kepada Allah. Panas kita mengeluh, hujan kita mengeluh, banyak uang saudara-saudara. Kadang-kadang kita mengeluh juga karena banyak uang, karena bingung saudara-saudara bagaimana harus jaganya. Tidak ada uang juga mengeluh. Hasil panen bagus mengeluh, hasil panen tidak bagus juga mengeluh. Nah, saudara-saudara, jangan biasakan diri menjadi pemberontak di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kehidupan menyajikan kita dengan banyak hal yang tidak dapat kita pahami, bukan? Tetapi tugas kita bukanlah memberontak. Tugas kita adalah menyatu dengan Kristus. Saudara-saudara, saya ingat sebuah kisah penting yang terjadi dalam kehidupan keluarga saya. Saya akan cerita ini sebagai penutup dari khotbah ini. Tahun 2015 waktu itu, saudara-saudara, saya masih bersama-sama dengan orang tua. Orang tua saya, ayah saya bekerja sebagai abdi negara, saudara-saudara. Dan kebiasaan kami kalau Natal dan Tahun Baru selalu akan belanja makanan, dan salah satunya adalah daging, saudara-saudara. Nah, biasanya kalau di kota Palu itu yang jual daging dalam jumlah banyak dan juga bisa kita pilih itu di Jalan Bali tepatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, malam itu saya ingat sekali tanggal 31 Januari. 31 Januari dan besoknya akan Tahun Baru. Nah, kebiasaan ibu saya, mama saya, dia selalu akan belanja daging, saudara-saudara, setiap tanggal 1 jam 7 pagi. Karena kebetulan ada salah satu jemaat yang kami kenal yang juga berjualan di sana. Nah, saudara-saudara, begitu mengherankan karena pada bulan Desember, di akhir-akhir bulan itu, waktu itu gaji, kalau biasanya di PNS itu, ASN itu ada gaji 13 namanya. Dan ternyata saudara-saudara, waktu itu gaji 13-nya ditunda. Dan gaji juga belum dibayarkan. Dan banyak hal, proyek-proyek yang dikerjakan papa saya akhirnya belum juga cair dananya. Oh, saudara-saudara, sebagai manusia kami tentunya protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan kondisi ini? Bukankah kami ingin merayakan tahun yang baru? Kami ingin merayakannya supaya kami bisa makan bersama dengan keluarga, kami bersuka cita dan bersyukur. Tetapi saat ini tidak ada uang, Tuhan. Nah, saudara-saudara, kondisi ini, kondisi berontak ini, kondisi protes ini, saudara-saudara, berjalan dalam keluarga kami. Saya protes, orang tua saya protes, adik-adik kami protes. Nah, tetapi malam itu saudara-saudara, karena kebiasaan kami ikut ibadah Tahun Baru, maka kami mengikuti ibadah itu. Mengikuti ibadah Tahun Baru, pisah sambut, tutup tahun, jam 12 malam dan selesai, saudara-saudara. Kemudian apa yang terjadi? Waktu itu kami bangun agak terlambat pagi itu.
Dan kami mendengar bahwa dalam berita ada bom yang meledak. Maaf, saya keliru dengan tahunnya 2015. Mungkin sekitar 2012 atau 2013. Itu tepat keadaan waktu bom meledak di pasar daging babi di Jalan Maesa. Nah, saudara-saudara, tepat sekali bom itu meledak tepat di depan tempat jualan langganan mama saya. Jam 7 pagi, tepat di jam di mana mama saya sering belanja tiap tahun. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi? Kami akhirnya sekeluarga kami berlutut pagi itu dan memohon ampun kepada Tuhan. Dan kami bilang sama Tuhan, terima kasih karena Tuhan tidak kasih uang kami di waktu yang tepat. Sebab jika saja kami punya uang waktu itu, maka sudah pasti mama saya akan menjadi salah satu korban dalam peristiwa bom itu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ini satu contoh kisah bagaimana ketika manusia berontak kepada Allah. Kita paksa apa yang baik bagi kita mungkin. Kita paksa apa yang menurut kita bagus. Tetapi ternyata Allah punya rancangan yang jauh lebih bagus dari apa yang kita pikirkan. Itu sebabnya saudara-saudara, di akhir khotbah ini, di akhir renungan kita ini, saya ingin supaya kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya, kita akan menjalani tahun yang baru dengan cara pandang yang benar terhadap diri. Bagaimana cara pandang yang benar terhadap diri kita? Yaitu ketika kita mampu mendorong diri ini supaya kita tidak jadi pemberontak di hadapan Allah. Kita tidak perlu takut dengan kondisi. Kita tidak perlu takut dengan semua hal yang ada di hadapan kita. Tetapi takutlah kalau kita terpisah dengan Kristus. Sumber kekuatan kita adalah kebersamaan dengan Kristus. Waktu kita melekat erat kepada Allah, maka tidak akan ada yang dapat merampas berkat-berkat kita. Kehidupan yang diberkati adalah kehidupan yang tidak terpisah dari Kristus. Selamat menjalani tahun yang baru dengan sebuah motivasi diri bahwa saya tidak akan pernah terpisah dari Kristus Tuhan yang menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk bagian firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kembali mengajarkan kepada kami bahwa kami harus memotivasi diri kami sendiri dengan motivasi yang benar bahwa kami tidak akan pernah terpisah dari Kristus. Kami harus tetap terhubung dengan Tuhan. Kami tidak akan pernah dipisahkan oleh setiap kondisi-kondisi sulit, tetapi kami harus terus berpegang teguh dalam Kristus karena kami tahu bersama dengan Kristus, bersama dengan Allah, maka tidak ada yang dapat melawan kami. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, biarlah firman-Mu yang kami dengar ini akan dapat menjadi rema, menjadi pelita yang bernyala, sehingga kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mau berdoa bagi kami semua pendengar setia Radio Cakrawala di mana saja berada pagi ini. Ketika kami akan memulaikan segala aktivitas kegiatan kami mohon supaya berkat Tuhan menyertai kami. Kami mohon supaya kekuatan kesehatan daripada Tuhan bersama-sama dengan kami. Jika ada di antara kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau melihat kami satu persatu Tuhan. Mungkin ada yang di rumah, ada yang terbaring di rumah sakit. Hamba berdoa dari tempat ini, biarlah kuasa jamahan tangan Tuhan, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan itu akan ada bersama-sama dengan umat Tuhan. Bapa di sorga, pelayanan Radio Cakrawala sepanjang hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus menyertai dan juga menolong. Hamba berdoa juga secara khusus pagi ini bagi setiap kru Radio Cakrawala yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Berdoa bagi Ibu Lili, Tuhan pun akan menyertai dan menolong. Berikan kekuatan dan juga kesehatan sehingga kembali bersama-sama kami boleh ada dalam pelayanan Tuhan di radio ini. Terima kasih Bapa di sorga. Setiap program-program yang akan dilangsungkan, setiap penyiar-penyiar yang akan menyuarakan suara mereka melakukan siaran-siaran hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, syukur kami Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami siap menyambut hari baru ini, menyambut berkat-berkat baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin. Amin. Baik sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi besok hari di program acara yang sama, Oasis Fajar. Saya Kapten Jeffrey Manansang dari studio Jalan Maluku nomor 20 Cakrawala Radio FM. Pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.